Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali di MSN Channel. Dan saat ini bersama saya Robingi L. Ishaq. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang santri NU berguru di negeri Kanguru. Dan bersama saya sudah ada narasumber Mas Nanang Zubaidi. Baik, kita sapa dulu. Selamat berjumpa Mas Nanang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu dosen dari Universitas Negeri Malang. Beliau alumni dari Melbourne University, begitu Mas ya. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini kita bisa bercerita santai ya tentang bagaimana sih ceritanya kira-kira Mas Nanang bisa masuk atau kuliah di sana, itu gimana ceritanya dulu gitu. Saya mulai SMA itu masuk di pesantren, terus kemudian kebetulan saya studi di pesantren di Miftahul Huda di Gading Kasri di Malang sana. Terus itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang juga belajar di pesantren tersebut. Jadi saya ada banyak exposure terkait itu. Terus kemudian ada banyak yang memotivasi lainnya karena juga lanjut kuliah, sempat kuliah S1 juga waktu itu. Itu pesantrennya banyak mahasiswanya begitu ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Jadi itu salah satu exposure utama. Bahwasanya waktu saya masih SMA itu sudah sering bertemu melihat anak S1 dan seterusnya. Saya lihat wah ternyata menyenangkan sekali bisa terus belajar studi kayak gitu. Itu salah satunya. Nah, itu masuk di universitas mana, Mas? Waktu itu saya di UIN Malang, di Universitas Islam Negeri Malang. Terus saya ambil jurusan bahasa Inggris. Itu juga motivasi akhirnya saya ambil S2 di ilmu linguistik. Saya pikir setelah lulus S1 apa yang harus saya lakukan ya gitu. Saya kerja ataupun studi ataupun menikah, mana yang harus saya lakukan ya. Terus kemudian salah satu guru saya itu bilang, kalau ada 3 pilihan, studi, menikah ataupun bekerja, ya kamu jalani mana yang datang dulu gitu. Nggak bisa kamu rencanakan saya mau studi dulu baru kemudian menikah dan seterusnya. Mana yang datang dulu kan. Kebetulan rezekinya waktu itu studi dulu. Harus studi dulu gitu ya. Itu sekitar tahun berapa, Mas? Itu lulus S1 2009. Oh, 2009 lulus S1 ya. Nah, terus kemudian di Melbourne itu tahun? Saya untuk di Melbourne Uni itu tahun 2015 sampai 2019. Saya ambil S3 di ilmu linguistik di University of Melbourne. Sebelumnya 2010 sampai 2012 ambil S2 di UGM, Universitas Gadjah Mada. Linguistik juga gitu? Iya, ilmu linguistik juga. Terus kemudian ada kesempatan untuk S3 waktu itu dengan beasiswa LPDP. Dan sepertinya per-review LPDP saya itu sangat tertarik bahwasanya ini ada santri dari background pesantren ternyata mau nyoba untuk S3 ke luar negeri, dan kemudian menurut mereka saya eligible untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, kemudian dapat. Tapi memang sejak awal tertarik ya untuk kuliah di Australia gitu? Kalau itu tidak dari awal, jadi itu seperti apa ya, tidak tiba-tiba dari awal sudah ada rencana, sebetulnya tidak. Tapi kemudian setelah melihat orang lain, oh orang ini seperti ini, punya prestasi seperti ini, oh orang ini seperti ini, saya juga kepingin melakukan sesuatu yang baik kayak gitu. Nah, kalau di pesantren itu kan kita sering dapat banyak wejangan, suruh menuntut ilmu dari kandungan sampai liang lahat, atau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina itu. Tapi ini tidak ke negeri Cina ya? Iya, ini tidak ke negeri Cina. Jadi saya menerjemahkannya secara kontekstual. Kalau misalkan bidang saya ilmu linguistik, ilmu bahasa, kajian saya bahasa Inggris, tentu saya ke negara-negara yang punya Inggris, gitu ya, strength di bidang itu. Ya, salah satunya di Australia itu. Ya. Tapi mungkin bisa begini, kira-kira
waktu itu yang membuat banyak yang tertarik ke sana itu apa kira-kira dari teman-teman yang teman-teman dari Mas gitu? Iya. Teman-teman dari jenengan. Kalau yang saya sebenarnya kalau di Australia itu pada awalnya tidak menargetkan di kampus tersebut. Jadi saya mencoba beberapa peluang, terus saya coba beberapa daftar beasiswa. Totalnya itu saya daftar sekitar 16 beasiswa. Dan yang overtime ya, jadi ada selama masa S1, S2, S3 itu sekitar 16 kali. Cuman dapat 3 kali. Untuk di Amerika Serikat 2 kali pernah beasiswa ngajar bahasa Indonesia sama beasiswa summer school. Terus yang di Australia itu pakai beasiswa LPDP. Jadi saya mencoba beberapa peluang yang ada. Terus kemudian kebetulan aja di situ ya salah satunya yang cocok yang itu gitu. Jadi tidak ada target khusus. Saya pikir bahwasanya kadang-kadang kita tidak perlu dari awal sudah mentargetkan saya mau seperti ini. Walaupun menurut saya itu yang paling bagus, kita punya perencanaan sebenarnya. Cuman kadang-kadang ada orang yang tumbuhnya agak terlambat seperti saya. Jadi keinginan itu mungkin datang belakangan, tidak dari awal, tapi insya Allah hampir sama lah hasilnya. Iya. Nah mungkin ini juga. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia di sana di awal-awal mungkin, termasuk Mas Dwidi? Kira-kira apa mengalami semacam kebingungan atau bagaimana itu kira-kira apa? Betul. Kalau kebingungan itu pasti muncul. Jadi tantangannya tentu adaptasi, terutama bagi orang-orang Indonesia, apalagi yang santri yang punya jadwal misalkan keagamaan yang ketat, terus ketika tinggal di negara barat yang kemudian di sana itu beda sekali. Jadi di sana tidak mengenal sholat 5 waktu, tetapi semuanya diatur berdasarkan jam kayak gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu, diantaranya seperti itu. Terus kemudian tentang makanan, bahwasanya kalau di Indonesia hampir semua tempat menyediakan makanan halal, tapi di sana itu sangat selektif sekali. Jadi harus benar-benar kalau kita mau beli sesuatu harus benar-benar mengecek apakah ini halal atau tidak. Minimal kalau tidak ada label halalnya, kita tahu ingredients-nya, bahannya kira-kira apa, semacam itu. Tapi memang dipampang ya. Jadi menunya apa saja itu setiap warung mesti ada nama-nama menu ya. Kalau daftar menu ya, tetapi kadang tidak semua warung atau tidak semua kafe menyediakan informasi terkait kehalalan keharamannya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ada beberapa McD yang di dekat kampus itu yang halal. Ada McD lain yang tidak. Jadi kita harus ngecek dulu online kayak gitu. Kalau misalkan mau berhati-hati ya berarti harus memperbanyak riset, ngecek di internet, tanya orang atau lain-lainnya. Itu salah satunya. Tetapi kalau misalkan bahan makanan jadi yang dijual di swalayan supermarket itu biasanya sudah ada bahan-bahannya. Nanti kita bisa melihat di situ apakah ada gelatin, terus kemudian gelatinnya dari babi atau enggak, renetnya, terus kemudian ada shorteningnya atau enggak, semacam itu. Itu rata-rata berapa lama teman-teman dari Indonesia beradaptasi di sana? Saya kira itu mungkin berdasarkan kegigihan kesungguhan untuk mencari informasi. Semakin cepat mereka mencari informasi akan semakin dapat. Jadi tipsnya biasanya begitu datang coba hubungi komunitas masyarakat Indonesia atau pelajar Indonesia yang ada di negara yang dituju. Siapa tahu mereka punya informasi-informasi terkait akomodasi, transportasi, makanan dan macam-macamnya. Itu akan sangat membantu. Iya. Nah, kira-kira untuk teman-teman yang ada yang dari Indonesia ya, terutama yang santri tentunya ya, aktivitas yang banyak dilakukan di sana apa selain kuliah begitu? Kalau di Australia karena ada izin untuk bekerja, banyak sekali mahasiswa Indonesia yang menyambi sambil kerja, jadi kerja sambil kuliah. Itu tidak mengganggu kuliah ya? Ada batasnya, misalkan seperti per 20 jam per 2 minggu. Ada gitu. Kalau misalkan half time, atau kalau misalkan dia full time bisa sampai 40 jam per 2 minggu, tapi tidak, biasanya untuk mahasiswa hanya half time. Nah, jadi asal dia bisa membagi waktu dengan baik, ada banyak peluang untuk misalkan seperti bekerja.
mahasiswa Indonesia juga bisa memanfaatkan kegiatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya, misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia itu punya cabang juga di sana, seperti NU, ada PCI NU pengurus cabang istimewa NU Australia, PCI Muhammadiyah pengurus cabang istimewa Muhammadiyah, dan lain-lainnya, ada semuanya. Ya. Jadi secara kultural itu kan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia itu juga tumbuh berkembang di kelompok-kelompok pelajar Islam atau mahasiswa Islam yang ada di sana gitu ya? Ya, saya bisa mengatakan demikian untuk mahasiswa yang tinggal di komunitas yang ada komunitas Indonesia yang besar. Misalkan saya kebetulan beruntung sekali tinggal di Melbourne, itu ada banyak orang Islam dan orang Indonesia juga sangat banyak sekali yang NU, walaupun tidak dominan, maksudnya tidak mayoritas, tapi sangat banyak orang NU di sana. Mungkin kota-kota lain yang lebih kecil, kita akan kesulitan menemukan komunitas orang Islam Indonesia, tetapi mungkin kita bisa orang komunitas Islam secara umum misalkan. Saya kira Australia itu sangat banyak sekali, persentase muslimnya cukup lumayan, sekitar 4% kalau tidak salah. Ya, jadi lumayan banyak untuk itu. Nah, untuk perkuliahan di sana, kira-kira apa istimewanya di Australia? Kalau perkuliahan, menurut saya salah satu yang membedakan dengan di Indonesia itu adalah support dari sistem kampusnya yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi kalau di sana, misalkan perpustakaan itu buka jam 6 pagi, tutupnya jam 1 malam atau jam 2 malam. Kalau misalkan menjelang UAS atau periode UTS atau UAS, itu bisa buka 24 jam selama 1 minggu tersebut. Jadi ini yang membantu support ke mahasiswa. Tapi yang ini yang agak sulit dijumpai. Tuntutan dari kampus memang begitu tinggi ya? Saya kira kalau tuntutan untuk kampus itu sedikit berbeda. Jadi contohnya seperti ini, di Australia itu perkuliahan itu disetarakan dengan istilahnya itu kredit. Terus kemudian dalam 1 semester mahasiswa harus mengambil sekian kredit, misalkan 25 kredit atau 12,5 kredit dan lain-lainnya. Yang itu kalau misalkan dijadikan satu mata kuliah itu antara ada yang 2, ada yang 4 mata kuliah. Kalau di Indonesia itu sedikit berbeda, sistem SKS itu mata kuliah di Indonesia itu SKS-nya kecil-kecil, biasanya ada yang 2 atau 4. Jadi 1 semester itu kadang kita bisa dapat 6 mata kuliah atau bahkan kalau sangat kecil-kecil bisa dapat 9 sampai 10 mata kuliah. Nah, ini jadi tantangannya di Indonesia itu kita harus mempelajari banyak mata kuliah yang satu sama lain bisa jadi berbeda. Nah, kemudian itu yang membuat tantangannya berbeda. Kalau di sana lebih sedikit pilihan mata kuliahnya, tetapi tugasnya berarti lebih mendalam daripada tugasnya lebih banyak begitu ya. Ini ya berarti mahasiswa banyak di kampus daripada di kos-kosan gitu ya. Mungkin lebih banyak di kampusnya, lebih mudah untuk berinteraksi dengan kawan-kawannya. Dengan kawan-kawan gitu kan. Ini. Tapi banyak juga nggak yang kira-kira stres dengan tugas-tugas begitu? Iya, banyak sekali. Saya kira itu fenomena yang umum di mana-mana. Bahkan jasa seperti jasa menulis IC untuk UAS atau skripsi itu juga sudah ada di sana. Jadi ada banyak pressure-nya. Lebih ke, karena pressure-nya itu kalau misalkan di Indonesia itu lebih ke kuantitas tugas semacam itu, kalau di sana itu lebih ke kualitas kedalaman analisis dan macam-macamnya. Jadi orang itu pressure-nya tingginya di sana salah satunya. Semacam kayak joki berarti ya? Mungkin semacam itu. Jadi ada jasa di mana kadang-kadang kita mau pesen paper tentang tema ini kayak gitu, ada yang menyediakannya itu di internet gitu banyak, ataupun di kadang-kadang pamflet di kampus itu dalam bahasa-bahasa tertentu, bahasa lokalnya. Jadi orang Australia nggak tahu, tapi kan orang lokal, orang itu misalkan dari orang Indonesia ataupun dari dari China dan macam-macam itu mungkin tahu kayak gitu. Jadi itu fenomena yang mungkin muncul. Kalau teman-teman dari Indonesia banyak juga yang memanfaatkan itu. Saya kurang tahu tentang itu. Saya pikir tidak begitu banyak karena mayoritas orang Indonesia itu memang sudah siap untuk belajar di sana. Iya, mayoritas tuh punya kemampuan kognitif yang cukup tinggi dibandingkan orang-orang lain, negara lain, sebagian negara lainnya.
Cuman kemungkin kelemahannya orang Indonesia itu kurang mampu untuk menyampaikan. Kebanyak yang kurang mampu atau agak cenderung pasif ketika menyampaikan dalam forum seperti itu. Ya. Kira-kira dari negara mana saja yang banyak ke sana? Yang paling tinggi itu dari China, dari Cina. China banyak. Ya, memang ini partner utamanya secara bisnis dengan Australia, dari China yang terbesar. Terus kemudian diikuti dari Arab secara umum, berbagai negara di Arab. Terus kemudian baru negara-negara Asia lainnya dan Afrika. Justru kalau dari Eropa sangat sedikit yang ke Australia. Ya kira-kira menurut Mas Baidi apa kira-kira yang membuat mereka kayak kalangan Arab tertarik Australia gitu? Saya kira mungkin ini sebagai alternatif saja daripada Amerika Serikat. Mungkin banyak yang dari mereka yang mentarget kepingin ke Amerika Serikat atau negara-negara seperti Inggris, cuman mungkin persyaratan yang diberikan di Australia itu sedikit lebih rendah, lebih mudah untuk dikejar atau dipenuhi. Sehingga mungkin belum sampai ke sana ke Australia dulu gitu ya? Iya, salah satunya demikian. Salah satunya begitu ya ini. Nah, kira-kira kalau Mas Baidi sendiri pernahkah mengalami suatu tantangan tersendiri terkait dengan belajar di sana gitu? Kalau saya tantangannya lebih ke itu tadi yang seperti yang saya ceritakan, maksudnya kita problemnya itu bagaimana menyampaikan dalam bahasa Inggris ya. Kita tahu kita mau ngomong apa, kita tahu intinya, cuman kemampuan bahasa Inggris kita kan secara umum karena kita ini kan bukan pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, kita kan cenderung tambahan saja bahasa Inggrisnya dan proses pengajaran bahasa Inggris di Indonesia itu masih kurang efektif karena memang tidak banyak penerapannya, aplikasinya, sehingga kadang-kadang kita kemampuan menulisnya lebih sedikit, lebih rendah, atau kemampuan berbicara. Secara overall kan orang Indonesia itu cenderung agak, saya tidak bilang pasif, tapi kita cenderung menghormati orang lain, jadi kita tidak terlalu kritis kayak gitu. Tidak terlalu mendominasi. Tidak terlalu mendominasi. Dalam budaya kita tidak mendominasi, tidak terlalu kritis. Itu bagus, sehingga kemudian kadang-kadang itu mempengaruhi sebagian dari kita, termasuk saya sendiri, bahwasanya kadang-kadang dalam menulis ataupun public speaking itu agak cenderung tidak begitu moncer. Iya, padahal Mas Baidi kan bahasa Inggris ya dari S1. Betul. Ya? Itu masih mengalami kesulitan ya? Masih mengalami kesulitan semacam itu. Makanya sebagian beasiswa dan juga dari pemerintah Australia juga mereka menyediakan kursus-kursus untuk pengajaran bahasa Inggris. Jadi misalkan Anda daftar beasiswa AAS Australia Awards dari pemerintah Australia, nanti ada pendidikan bahasa Inggrisnya antara 1 bulan sampai 6 bulan. Kalau misalkan tidak lewat channel seperti itu, kampus biasanya juga menyediakan kelas-kelas musim panas atau di awal musim semi untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Tentu dengan biaya tambahan, tapi ada akses semacam itu. Sisanya kalau tidak demikian ya berarti kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Sebelum kita berangkat ke sana, kita asah dulu kemampuan bahasa kita. Mungkin dari sisi budaya, apa sih yang paling membedakan antara mahasiswa kita di Indonesia dengan mahasiswa yang ada di sana? Kalau dari sisi budaya, saya kira yang paling membedakan itu salah satunya itu tadi seberapa asertif mahasiswa kita, terus seberapa kritis mahasiswa kita dalam terkait dengan dibandingkan dengan mahasiswa Australia. Kita agak kelemahannya gitu. Tetapi mahasiswa Indonesia secara umum lebih ulet. Kita mau bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Bahkan misalkan Sabtu atau Minggu meneruskan nulis essay atau mengerjakan tugas itu kita terbiasa. Kita lebih bekerja keras pada dasarnya. Cuman ada beberapa aspek seperti aspek komunikasi itu yang kita cenderung kurang menonjol. Sehingga walaupun kita giat, kadang-kadang kalau misalkan sudah ada orang yang bicara, ya kita cenderung akan low profile, tidak begitu. Dan dia menunggu, mendengarkan begitu. Betul, cenderungnya seperti itu. Ya, aspek positifnya adalah kelebihan lainnya adalah orang Indonesia itu cenderung mudah untuk bekerja sama atau berinteraksi. Kita mudah mingle, bercampur dengan grup-grup lainnya. Cuman kita cenderung tidak begitu dominan. Misalkan saya membandingkannya dengan kawan-kawan dari India yang mereka sangat asertif, terus mereka cenderung lebih giat untuk
saya ingin jadi leadernya dan semacam itu, ada sebagian kayak gitu. Iya. Kita lebih santai begitu kan? Betul, dalam hal salah satunya itu. Tapi kalau dari sisi prestasi, kira-kira bagaimana dengan dibandingkan dengan mahasiswa dari Cina, dari Arab, dari India dan sebagainya? Yang ini agak sulit menjawabnya karena mungkin sangat beda-beda bidang, mungkin beda kecenderungannya. Jadi mahasiswa Indonesia saya rasa cukup bagus. Ada sebagian beberapa orang yang menonjol kemudian menjadi akademisi ataupun bekerja di Australia. Tetapi secara jumlah tentu mahasiswa dari Cina lebih banyak karena mereka memang dari masukan inputnya jauh lebih besar daripada mahasiswa Indonesia. Jadi mereka memang lebih banyak yang berkarir dan kelihatan lebih banyak. Tapi secara umum kita cukup kompetitif dibandingkan wilayah-wilayah tertentu lainnya, tetapi itu yang mungkin. Dan yang kedua adalah mayoritas mahasiswa Indonesia itu banyak yang kembali juga ke Indonesia, jadi agak sulit mengukur bagaimana pencapaiannya. Tapi di kelas overall kalau misalkan saya melihat kelas saya kayak gitu, kita cukup baik prestasi orang-orang Indonesia. Ya. Berarti relatif mengangankan gitu ya. Betul. Australia itu kan. Ini karena banyak yang sudah kuliah di sana atau belajar di sana, kemudian banyak kembali lagi ke Australia begitu ya. Ini. Nah, mungkin dari Mas Wedi ada apa kesan yang sangat menarik atau yang sangat mendalam dari selama kuliah itu? Ya. Sebelum saya ke Australia dulu, saya mempersiapkan banyak hal, masakan, makanan, dan bumbu-bumbu dan macam-macam saya bawa dari sini. Ketika nyampe sana ternyata saya kaget sekali. 1 minggu awal itu saya memang hari-hari pertama saya makan pizza karena belum kenal sekitar saya. Tapi setelahnya itu saya kaget ada banyak orang yang di tram atau di kendaraan umum yang berbicara satu sama lain dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Indonesia. Terus kemudian ini seperti bukan di Australia, ini seperti di pojokan Indonesia juga. Terus banyak sekali restoran atau tempat makan dari Indonesia dan orang Indonesia itu sangat banyak jumlahnya. Seingat saya di pemilihan umum sebelumnya itu ada sekitar 17.000 orang yang memiliki hak pilih se-Victoria. Jadi satu state saya itu ada 17.000 orang Indonesia yang punya hak pilih di sana. Iya. Jadi jumlah orang Indonesia itu tentunya lebih besar. Asumsinya misalkan keluarga mahasiswa membawa anak istrinya gitu, atau orang Indonesia yang sekolah di sana tapi dia tidak memiliki hak pilih karena dia tidak mendaftar untuk memilih kayak gitu. Jadi jumlahnya cukup besar saya kira orang Indonesia yang ada di sana. Sehingga saya cukup berhati-hati di sana untuk tidak gampang rasan-rasan dengan kawan saya dengan bahasa Indonesia. Bisa jadi yang saya rasan-rasan itu paham bahasa Indonesia. Dan saya kira dulunya orang Australia itu banyak yang tidak mengetahui Indonesia. Pengalaman saya, terutama orang Australia yang dia berinteraksi dengan kampus atau familiar dengan kehidupan di kota atau di kampus, itu banyak yang mengetahui Indonesia. Mungkin bahkan dulunya Indonesia itu merupakan salah satu mata pelajaran pilihan atau bahkan wajib di beberapa sekolahan di SD ataupun SMP di sana. Walaupun sekarang sudah banyak tergantikan oleh bahasa-bahasa Mandarin dan lainnya, Spanyol dan lainnya. Tapi artinya banyak orang yang memiliki sedikit banyak exposure terhadap bahasa Indonesia atau budaya Indonesia. Dan di Australia kan jumlah turis dari Australia yang ke Bali itu kan salah satu yang terbesar juga, atau bahkan yang paling besar saat itu. Sehingga jadi kita sebenarnya hubungannya sangat dekat dengan Australia karena kita tetangga, walaupun seolah-olah seperti berbeda tapi ada banyak kesamaan. Terus hal yang lucu lainnya adalah ketika pertama kali di sana saya merasa saya itu benar-benar berbeda dengan orang-orang lainnya seperti Vietnam dan lainnya. Tapi setelah agak lama di sana, banyak orang itu kemudian sering kadang-kadang berbicara dengan saya menggunakan bahasa Vietnam gitu. Pertama kali bertemu tiba-tiba ngomong dengan bahasa Vietnam. Berarti saya kemudian mengasumsikan, mungkin secara fitur fisik saya itu ada kemiripan juga dengan orang Vietnam. Jadi sebenarnya agak sulit membedakan yang mana orang Indonesia atau mana orang Vietnam dan lain-lainnya. Jadi itu yang mudah itu membedakan antara orang Indonesia dengan orang Arab gitu ya. Iya. Ya saya masih ingat ya, dulu ingat saya ada semacam
pertukaran ya, pertukaran pelajar di Australia ke Indonesia belajar bahasa Indonesia, kemudian orang Indonesia ke sana mengajarkan juga bahasa Indonesia begitu. Itu berarti kan memang penerimaan orang-orang Australia terhadap bangsa Indonesia begitu bagus berarti ya. Betul. Pada dasarnya mereka memiliki secara umum sebagian orang yang saya temui di Australia itu memiliki persepsi yang cukup baik. Perspektif mereka terhadap Indonesia itu cukup baik. Ya, negara tetangga, terus kemudian kita cukup dekat. Walaupun tidak banyak orang yang memiliki kesempatan pernah berkunjung ke Indonesia. Jadi biasanya orang yang ke Indonesia itu orang yang sudah bolak-balik ke Indonesia saja. Tapi orang yang baru itu yang mungkin tidak begitu banyak. Jadi hanya kalau saya pernah baca salah satu berita itu mungkin hanya sekitar 30% orang Australia yang pernah ke Indonesia. Tapi itu wajar karena Australia itu sangat besar, jauh lebih besar dari Indonesia. Jadi mereka aja belum selesai dengan negaranya, mungkin belum sempat untuk ke negara kita. Tapi secara umum mereka cukup netral dengan kita. Berarti pada saat ada semacam hubungan yang agak panas antara Indonesia dengan Australia, itu hanya pada level ini aja ya, atas saja ya. Saya kira itu di level atas atau di level permukaan yang muncul di media. Ada banyak orang yang juga tidak begitu peduli dengan hal itu, atau mereka yang cukup paham bahwasanya itu tidak mencerminkan keseluruhan Indonesia. Misalkan seperti kasus bom Bali di mana ada sekitar 100-an kalau tidak salah orang Australia yang meninggal. Itu juga ada banyak orang yang memiliki pemahaman bahwasanya itu bukan keseluruhan orang Indonesia yang bertanggung jawab, itu oknum-oknum tertentu dan sepertinya. Ataupun seperti orang Australia ketika mereka memilih pro terhadap referendum di Timur Timur, kemudian sebagian dari kita kan marah kayak gitu, sebagian kita menganggap itu blaming bahwasanya itu kemudian keseluruhan Australia seperti itu. Ketika saya tanya beberapa orang ya banyak orang yang tidak berurusan dan tidak mengerti dengan hal itu, tidak tahu sama sekali itu. Jadi itu memang ada bisa jadi itu korban dari media. Betul, mungkin bisa jadi korban dari pemberitaan ataupun itu memang hanya di level atas, tidak yang di bawah. Kembali ke masalah kuliah tadi Mas. Kira-kira ada nggak model-model kuliah di sana? Seperti di kita itu kan ada yang gini, kuliahnya lama karena aktif di organisasi ekstra kampus gitu, aktif di organisasi sosial, akhirnya kuliahnya keteteran gitu. Di sana banyak nggak yang seperti itu atau ada nggak yang seperti itu? Ada banyak juga orang yang putus sekolah ataupun putus kuliah dari orang Australia sendiri ataupun orang Indonesia yang juga demikian. Itu banyak sekali. Tidak semua kemudian di tengah-tengah prosesnya menganggap bahwasanya mereka merasakan cukup kesenangan untuk melanjutkannya, atau mungkin ada hambatan lainnya, keluarga, ekonomi dan lain-lainnya sehingga harus putus. Nah itu banyak sekali yang demikian. Jadi perbedaannya kalau di Indonesia itu biasanya orang kuliah lanjut misalkan S1 atau S2 atau S3 itu ada dorongan diantaranya karena ketika mereka masuk kuliah itu untuk mendapatkan misalkan pekerjaan jenis tertentu. Jadi ada pekerjaan tertentu yang punya kualifikasi, misalkan untuk jaga toko minimal harus SMA atau SMK setara. Untuk PNS misalkan jenis tertentu administrasi ada SMA, ada yang S1, untuk jadi dosen harus S2 atau S3 dan macam-macam semacam itu. Jadi sebagian dari kita memang ngejar seperti itu ya. Tetapi kalau di sana sedikit berbeda karena biasanya perlakuan terhadap pekerjaan itu sedikit berbeda karena banyak pekerjaan itu yang gajinya tidak ditentukan oleh jenis pekerjaannya sebagai dosen atau apa, tetapi lebih dari load kerjanya, terus kemudian panjang kerjanya, jenis tanggung jawab kerjanya. Jadi misalkan seperti tukang batu, kalau di Australia itu gajinya banyak yang lebih tinggi daripada dosen di Indonesia atau dosen di Australia sendiri, karena sistem penggajiannya itu berbeda, resikonya lebih tinggi, terus kemudian load kerjanya lebih berat, maka gaji per jamnya lebih tinggi, sehingga mereka kalau rajin mereka bisa dapat uang lebih banyak. Kalau ketika orang dikasih opsi seperti itu, bahwasanya Anda tidak perlu harus lanjut ke pendidikan lebih tinggi untuk mendapatkan uang lebih banyak, ya mereka tentu milih bahwasanya buat apa saya kuliah kalau kuliah itu kemudian menghabiskan uang. Lebih baik saya kuliah yang semacam ini kayak gitu, atau pendidikan ini atau kerjaan tertentu seperti ini.
Jadi gaji di sana itu tidak terpaku pada jenis pekerjaan, apakah ini pakai akal atau protokol, tidak, tetapi lebih pada tanggung jawab yang harus dia pikul, begitu ya? Betul, memang ada juga standarisasinya. Misalkan jenis pekerjaan tertentu, misalkan jaga toko dan macam-macam, itu mungkin ada yang menggaji $7 atau $9 per jamnya. Terus kemudian ada kerjaan yang lebih sulit, tingkat manajer bisa $34 atau berapa per jamnya, semacam itu. Beda-beda. Itu bergantung, kadang-kadang satu institusi dengan institusi lain memakai standar yang berbeda. Iya, mengikuti apakah acuan dari yang ditetapkan pemerintah itu, mungkin mereka di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit kayak gitu. Jadi itu yang sedikit membedakan. Ya, terus kemudian konsepnya di sana kan tidak ada semacam PNS seperti di Indonesia. Jadi di sana itu semuanya itu semacam orang yang bekerja dengan pemerintah, itu juga sistemnya dengan kontrak kayak gitu. Berapa tahunan itu kontraknya? Saya kurang tahu kalau misalkan jenis kontraknya apa saja, tapi modelnya mereka dengan sistem kontrak seperti itu. Sistem kontrak. Jadi mereka bisa out atau terus dari pekerjaan itu. Tapi biasanya kalau misalkan mereka sudah masuk ke satu sistem, mereka akan dipertahankan di kontraknya, dipanjangin ataupun diubah, misalkan tidak ingin kerja full time, ingin part time saja kayak gitu. Karena kan ada hubungannya dengan privasi perusahaan atau privasi institusi pemerintah dan lain-lainnya. Tapi secara umum seperti itu. Jadi tidak ada dorongan semacam di Indonesia untuk orang ingin jadi PNS untuk mendapatkan kemapanan semacam itu. Tidak ada. Tapi ini yang menarik ya. Enak sekali ya, misalkan mau kerja penuh waktu atau separuh waktu, itu ada pilihan gitu ya. Untuk mayoritas pekerjaan biasanya mereka di awal-awal mungkin sudah ada ketentuannya. Full time atau part time, jenis-jenis pekerjaannya sudah disebutkan di awal. Jadi biasanya kita sebelum daftar itu kita sudah tahu ambil yang mana, iya, gitu ya. Betul. Kita kerjaan yang akan kita lamar ini full time atau part time. Mungkin setelah kita masuk ke dalam sistem institusinya itu sudah bekerja sekian periode. Terus kemudian kita ingin mengajukan proposal, misalkan saya ingin sambil kuliah, terus saya ingin kerjanya dibuat part time saja, atau misalkan saya ada beban di keluarga, misalkan saya perlu mengasuh anak, saya ingin kerja part time seperti itu, mungkin bisa diubah. Iya. Kalau untuk standar gaji itu kalau kita kan ada UMR ya, semacam UMR yang tiap tahun itu berubah-ubah. Kalau di sana apa juga ada perubahan-perubahan dalam setiap tahun atau sekian tahun sekali ada perubahan begitu? Saya kurang tahu yang itu, tapi ada, biasanya ada standarnya. Saya belum meneliti tentang itu, apakah perubahannya setiap tahun atau kemudian berapa tahun sekali. Iya. Lalu begini, kira-kira apa sih trik-trik untuk bisa kuliah di sana itu kira apa? Yang disiapkan apa saja dan sebagainya ini? Saya kira ini sangat menarik karena akan banyak teman-teman yang saya kira tertarik untuk bisa kuliah ke Australia. Betul. Ada beberapa tips yang mungkin saya bisa share ke teman-teman santri ataupun yang lainnya secara umum terkait bagaimana biar kita bisa kuliah di luar negeri. Satu yang paling diperlukan pertama adalah kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan ini dibuktikan dengan misalkan kita sudah punya perencanaan, kita punya plan. Kita melihat bahwasanya pendidikan itu sebagai investasi. Setidaknya walaupun bukan investasi untuk kemudian dapat pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, minimal pendidikan itu adalah sarana kita untuk mengubah persepsi kita agar perspektif kita lebih terbuka atau punya perspektif yang berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesungguh-sungguhan itu dibuktikan dengan kita punya plan, kita punya rencana, terus kita punya target. Jadi tidak hanya mimpi, tetapi bagaimana kita bangun dari tidur kita dan menulis mimpi kita dan mewujudkannya. Jadi direncanakan, terus kita punya target. Ada banyak yang menyarankan misalkan kita bikin satu target dalam 5 tahun ke depan saya ingin ngelakuin apa. Melakukan A di tahun pertama, B di tahun kedua, C di tahun ketiga, digambarkan satu persatu. Dari situ Anda bisa nanti pecah-pecah detailnya. Oh, saya ingin S2 atau S3 di luar negeri atau bahkan S1 di luar negeri misalkan. Saya kasih contoh, misalkan saya ingin S1 di Al-Azhar misalkan. Nah, di situ diperlihat dulu syaratnya apa saja untuk dapat beasiswa S1 Al-Azhar. Oh, ternyata harus ada hafalan Al-Qur'an sekian, harus ada kemampuan bahasa sekian. Anda cicil, mulai sekarang Anda siapkan dulu. Misalkan Anda masih punya waktu 3 tahun di masa SMA, Anda
cicil persyaratan itu, baru kemudian Anda bisa daftar setelahnya. Jadi tidak tiba-tiba kita daftar terus kemudian kita dapat lolos dan rezeki itu. Memang ada 1-2 yang kejadian semacam itu, tetapi mayoritas orang itu kan tidak mengikuti, harus berjuang keras. Itu tadi harus punya plan, harus punya target, terus kemudian kita cari informasi, Zaman dulu kita tanya orang yang sudah berhasil dari luar negeri. Kalau zaman sekarang kita punya yang cukup baik, yaitu internet. Semua orang bisa mengaksesnya. Asal Anda punya akses ke internet, Anda bisa mendapatkan informasi yang sama dengan orang yang di-share di Jakarta maupun di Papua ataupun di belahan dunia manapun. Jadi kita gunakan internet dengan bijak, kita cari informasi yang kita butuhkan di situ. Tipsnya apa? Ada banyak sekali orang nge-share tips untuk lolos, cara TOEFL, terus kemudian meningkatkan IELTS, atau tips trik daftar di luar negeri, di kampus besar dan macam-macamnya. Itu saya pikir itu plan, terus kemudian kita punya perspektif terkait pendidikan dan kemudian mencari informasi. Terus persiapkan segalanya, kita butuh waktu, sebagaimana yang kita sebut di plan tadi. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan. Tidak bisa kita misalkan beasiswanya 4 hari lagi terus kemudian kita siapkan syaratnya sekarang, kecuali Anda sudah nyicil sebelumnya. Jadi contohnya ada beasiswa santri berprestasi, deadline-nya tanggal 15 April, 4 hari lagi. Sekarang tanggal 11 April. Syaratnya di situ ada misalkan TOEFL, terus kemudian harus hafal Al-Quran 5 juz dan macam-macam. Nah, ini kan berat kalau misalnya 4 hari lagi terus kita nyiapkan sekarangnya. Jadi informasi yang ada sekarang, berarti kita bisa ngejar untuk tahun depan. Kita tidak bisa ngejar yang tahun ini, kita coba lagi tahun depan. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, itu saja. Terus harus juga banyak berdoa, berusaha, itu tadi saya pikir itu yang akan membantu kita. Kalau peluang-peluang yang ada di sana, kira-kira di kuliah di bidang apa saja? Kalau untuk mahasiswa Indonesia, biasanya kalau ke Australia itu dia akan ambil bidang-bidang umum seperti sains, teknologi, teknik, atau kedokteran, atau humaniora, sosial, dan macam-macam. Kalau keagamaan, saran saya ya tentu ke negara-negara yang memiliki strength di bidang agama, misalkan ke Arab, ke Mesir, ke Al-Azhar, ataupun ke universitas-universitas di Saudi Arabia, semacam itu. Saya pikir kita tidak boleh terpaku, misalkan saya ingin belajar bidang kita misalkan pendidikan Islam, terus kemudian saya ingin belajar ke Eropa itu. Di sana cuman akan ada tempat lain yang lebih bagus. Jadi kita tentu perlu menyesuaikan dengan bidang kita. Kalau misalnya ke Jepang, teknik-teknik itu bagus. Kalau ke Amerika berarti bidang sains, terus social science itu bagus. Kalau misalkan ke Arab itu bidang-bidang keislaman, jadi ada kecenderungannya. Ya, kalau dari sisi pengajarnya di beberapa universitas yang cukup ternama di Australia itu, kira-kira memang banyak nggak yang dari luar? Katakanlah suatu misal di Melbourne, ini mungkin pengajarnya ada yang dari Amerika, ada yang dari mana lagi begitu. Banyak nggak yang dari luar begitu? Kalau di kampus saya, untuk jurusan saya pribadi itu agak tidak begitu banyak. Jadi yang mayoritas mereka sebelumnya dari negara-negara lain, cuman mereka sudah menjadi permanent resident ataupun citizen dari Australia. Mayoritas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kerja untuk yang kerjanya jenisnya semacam full time semacam itu, untuk keamanannya biasanya oleh kampus nanti pendaftar yang lolos nanti akan dibantu untuk mendaftar sebagai permanent resident atau sebagai citizen kalau sudah memenuhi persyaratan. Jadi mereka itu seperti kalau di Indonesia istilahnya orang luar negeri yang dinaturalisasi untuk kayak gitu. Jadi Australia itu sangat terbuka ke dalam hal semacam itu. Jadi ada banyak sekali input dari luar. Tapi sudah menjadi katakanlah warga negara Australia. Warga negara atau permanent resident, penduduk tetap yang ada di situ. Nah, mungkin dari santri atau dari mahasiswa Indonesia yang ada di sana, banyak atau tidak yang menetap di sana untuk bekerja di sana begitu setelah
mereka kuliah di sana? Kalau mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, kalau dulu sekali itu kan mayoritas itu kuliah di Australia dengan beasiswa Australia Awards. Yang mana Australia Awards itu mempersyaratkan setelah mereka lulus harus balik ke Indonesia. Terus harus mengabdi di Indonesia sepanjang misalkan N+1, jadi masa studinya plus 1 tahun ataupun ada 2 tahun, ada berbagai skema beda. Sepertinya 2 tahun yang saat ini aturannya. Nah, mayoritas yang Australia Awards itu pada zaman dulu itu kan banyak yang PNS, terus sebagian kecil NGO, yang dari swasta murni itu kan sangat sedikit. Jadi mayoritas tuh yang banyak yang balik ke Indonesia. Cenderungnya banyak ke Indonesia gitu ya. Betul. Cuman belakangan ini ada banyak beasiswa lain yang mungkin dari kampusnya, terus kemudian beasiswa dari sumber ketiga dan macam-macam. Itu yang kemudian orang Indonesia banyak yang menggunakan itu juga. Jadi ada lebih banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia dan banyak orang Indonesia yang mulai menganggap Australia itu punya prospek yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Kalau misalnya ke Australia tahun 90 atau 80 itu kan masih sepi sekali di sana. Jadi banyak orang yang tidak begitu prefer dengan Australia, tapi sekarang itu Australia sangat maju. Dan ini yang membuat sebagai orang yang suka itu mereka prefer untuk tinggal di sana. Mungkin secara spesifik ya, kira-kira kalau kita mau kuliah ke sana gitu, itu persiapan tertentu yang harus kita siapkan seperti bahasa Inggris tuh berapa standarnya? Untuk bahasa Inggris biasanya tergantung universitas ataupun lembaga yang mensponsori, membiayai. Biasanya seperti ini. Kalau di kampus-kampus itu beda jurusan, untuk nilai IELTS atau TOEFL yang dipersyaratkan itu beda-beda. Cuman yang perlu kita notes adalah TOEFL itu kan, contohnya saya ambil yang TOEFL. Kalau IELTS itu kan sudah seragam. Kalau TOEFL itu ada beberapa jenis. Ada yang internet based, ada yang paper based. Kalau paper based itu yang di Indonesia yang terkenal dengan sebutan ITP TOEFL. ITP TOEFL itu aslinya adalah TOEFL yang digunakan untuk persyaratan yang ditetapkan oleh institusi yang ada di Indonesia tersebut. Jadi tidak eligible, tidak pas untuk mendaftarkan ke Australia, untuk sekolah-sekolah lanjut di Australia. Jadi kalau misalnya ingin ke Australia, Anda harus menggunakan internet based TOEFL. Jadi yang pakai internet itu. Atau pakai IELTS. Nah, yang untuk IELTS ini kadang-kadang ada kampus tertentu yang minta 6,5, ada yang mintanya 7, ada yang kampus tertentu yang misalkan sangat rigid persyaratan tentang menulisnya bisa minta 7,5 dan cuman biasanya 7 itu sudah aman. Kalau TOEFL biasanya itu untuk ITP itu digunakan untuk seleksi di Indonesia. Jadi saya pernah daftar beasiswa LPDP ataupun beasiswa Fulbright. Ketika saya untuk Fulbright FLTA mengajar bahasa Indonesia, itu saya menggunakan TOEFL paper base untuk tahap administrasi di awal. Setelah saya diterima oleh LPDP dan juga Fulbright, itu diminta untuk tes ulang untuk tes internet based TOEFL. Jadi saya daftar lagi waktu itu internet based TOEFL. Jadi seperti itu. Nanti untuk internet based TOEFL ada beda kampus, beda-beda. Misalkan contohnya seperti di Australia di University of Melbourne waktu saya S3 itu dia minta IBT TOEFL, internet based TOEFL-nya 91 skornya. Skor saya kebetulan di atasnya itu, jadi masih bisa aman. Atau kadang-kadang ada di situ dia di kampusnya disebut IBT 91 atau IELTS 7 dengan ratingnya minimal 6,5. Jadi ada persyaratan demikian. Nah, ini yang harus dia siapkan untuk bisa daftar ke Australia gitu nih. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kira-kira seberapa berkesan sih Mas Zubaidi selama kuliah di sana? Sangat berkesan sekali. Kuliah di Australia itu minimal bisa menambah perspektif saya bahwasanya ada banyak hal yang
nilai-nilai bagus yang bisa saya terapkan, yang saya ambil di sana. Misalkan terutama adalah terkait dengan independency study terhadap pelajaran, kesungguh-sungguhan dalam riset yang seperti pembimbing saya itu, karena dia sangat concern dengan mahasiswa bimbingannya. Jadi misalkan saya mengirimkan sesuatu hari Jumat gitu, dia Sabtu atau Minggu sudah ngasih feedback, minggu malam itu ngirimi saya email kayak gitu untuk balasan feedbacknya. Kadang-kadang saya hari Senin kirim feed draft sesuatu gitu, Senin malamnya udah dikirim balik gitu. Jadi belum sempat istirahat sudah dapat feedback lagi. Itu harus memperbaiki. Betul. Ada kesungguhan-sungguhan semacam ini. Drill semacam ini saya anggap sebagai drill ini yang sangat kuat di sana, yang kebetulan di tempat saya cukup kuat. Itu yang mengesankan. Terus bagaimana support terhadap pendidikan itu yang mungkin kita perlu tiru, yang ini belum banyak di Indonesia. Ada kampus tertentu misalkan kampusnya tutup jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore mahasiswa tidak bisa mengakses lagi, walaupun perpustakaan buka sampai jam 8 malam. Cuman kadang-kadang kan ada banyak keperluan lain sehingga mahasiswa itu perlu lebih banyak waktu dan macam-macam. Bisa jadi anak yang tinggal di kos-kosan, dia butuh tempat yang sangat kondusif untuk belajar, tetapi perpustakaan hanya dibuka jam 8 pagi sampai jam 8 malam atau sampai jam 4 sore kayak gitu. Jadi sebenarnya kita perlu ngasih ekstra support ke mahasiswa atau ke pembelajar kita. Itu salah satu yang saya lihat itu ada di sana, dan itu yang berkesan diantaranya. Terus respect terhadap orang yang ibadah itu cukup tinggi saya kira. Saya jadi kadang-kadang misalkan ada satu seperti ini, ini mungkin case by case, tidak semua seperti ini. Ada rekan yang dia baru punya anak baru punya bayi, terus kemudian bayinya masih usia 4 bulan atau 5 bulan kayak gitu. Terus dia minta izin ke dosen yang mengajar. Itu kebetulan waktu itu saya ikut audit kelasnya dia ambil S2 sepertinya. Terus kemudian minta izin apakah dia boleh mengajak anaknya masuk ke kelas kayak gitu. Jadi boleh sama dosen pembimbing pengajarnya. Iya, dia taruh di lantai anaknya, tapi dikasih alas gitu tentunya. Memang karena di kelas tidak ada sarana untuk itu. Iya, gitu. Betul. Taruh di kelas dan dia tetap bisa melanjutkan. Ada sebagian dosen yang seperti itu. Jadi yang sangat membantu. Mungkin ada memang dosen lain yang tidak mengizinkan seperti gitu. itu. Iya, tapi ada 1-2 yang saya lihat itu cukup baik dan itu sangat mengesankan. Terus kadang-kadang saya izin ketika waktu kuliah itu saya minta izin ke belakang, saya butuh waktu sholat kayak gitu. 5 menit saja kayak gitu. Oke, silakan kayak gitu. Kadang-kadang ada sebagian dosen yang kalau sebelumnya kita bilang dulu itu dia menyetujui. Cuman mereka sangat strict dengan waktu, misalkan deadline, misalkan hari ini tugas gitu, terlambat 1 menit ataupun terlambat 1 jam atau 1 hari itu sama saja bagi sebagian dari mereka, dan mereka tidak bisa menerima alasan apapun. Misalkan kalau tidak hadir, walaupun dengan ada surat dokter ya tetap dianggap tidak hadir kayak gitu. Memang ada yang seperti itu. Jadi itu kedisiplinan semacam itu juga sebenarnya saya pikir itu melatih kita bahwasanya ya pokoknya ya nggak apa-apa, kita memang tidak bisa tidak izin itu tidak dianggap sebagai hadir, itu kan dia tidak bisa karena memang kita minta izin gitu. Misalkan kita bawa surat dokter, kita bilang bahwasanya saya minta izin kayak gitu. Nah, kita juga tetap akan dianggap tidak masuk gitu. Cuman dia mungkin akan melihatnya lebih baik daripada misalkan yang tidak izin gitu. Betul, yang tidak izin asal sekedar absen. Itu artinya memberikan pembelajaran kepada kita supaya kita lebih siap dengan konsekuensi yang akan kita tanggung begitu ya ini. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan kita, untuk kita sebagai orang Muslim untuk di sana ingin beribadah itu mencari tempat ibadah susah atau tidak? Kalau untuk tempat ibadah, misalkan kalau misalkan yang dimaksud tempat ibadah formal seperti musola atau masjid itu sangat mudah. Sangat mudah kalau di kota besar terutama. Karena seperti Melbourne itu ada banyak sekali.
saya lupa ada berapa yang secara umum keseluruhan umat Islam masjid atau musala yang ada di sana. Tetapi untuk orang komunitas Islam saja yang Indonesia itu kita di Melbourne, kota Melbourne itu punya minimal 4 musola. Jadi ada 3 yang musola dikelola oleh komunitas Islam secara umum dan ada 1 yang dikelola oleh LDII. Jadi 4 ini yang operasional sekitar di sekitar Melbourne. Tapi mungkin ini akan terus tumbuh. Dan secara umum kalau musola orang Muslim yang global kayak gitu itu lebih banyak lagi jumlahnya. Jadi sangat mudah sekali untuk menemukan tempat salat untuk seperti itu. Terus yang kedua prinsipnya kita bisa sholat dimanapun asal tidak mengganggu. Jadi kadang saya biasa kalau misalkan main ke taman kayak gitu asal bawa praying mat gitu, alas buat sholat gitu ya. Itu sekedar sholat di bawah pinggir taman atau di pohon kayak gitu. Asal tidak mengganggu orang, tidak merasa itu perlu untuk mengusir kita atau sepertinya seperti itu. Sebenarnya kita kan mudah ya, artinya sholat dimanapun kan bisa boleh kan gitu. Cuma kan kalau ada tempat-tempat yang memang menunjukkan bahwa itu ada tempat sholat kan setidaknya kita agak enak gitu, agak senang kan begitu. Catatannya tentu asal kita juga mematuhi aturan yang ditetapkan di daerah tersebut. Jadi contohnya seperti ini, aturan yang tidak tertulis misalkan di sana kan kalau cuci tangan itu biasanya di wastafel. Cuman kan di banyak tempat misalnya di kampus atau di tempat umum kan tidak ada tempat untuk wudhu. Jadi kan kita hanya bisa di wastafel itu. Jadi yang penting bagaimana caranya kita tetap menjaga kebersihan dan higienis dan kalau di sana orang kan suka kering kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin basah ya gimana kita caranya bertanggung jawab dengan dikeringkan kayak gitu. Ya. Makanya kalau traveling saya suka bawa botol juga. Jadi kalau misalkan wudhu kayak gitu bisa ditaruh botol atau wudhu di tempat tempat wastafel itu, terus kemudian nanti tinggal cuci kaki di tempat lain. Atau untuk istinja sesuci kalau misalkan setelah buang air kecil atau buang air besar, kalau misalnya tidak ada air yang pas kayak gitu, mungkin kita bisa bawa air atau ya meniru madhab yang lebih ringan misalkan dengan pakai tisu dan lainnya. Kalau pengalaman puasa di sana seperti apa? Kebetulan saya pas puasa di sana itu sekitar musim dingin, jadi waktunya lebih pendek 2 jam daripada di Indonesia. Karena musim dingin bawaannya lapar, tetapi tidak haus sama sekali. Gitu. Dan waktunya lebih pendek. Siang, maksudnya waktu siangnya lebih pendek. Jadi itu pengalaman kalau di Australia. Saya pernah di Amerika Serikat tahun 2009 dan 2011 waktu beasiswa. Itu ketika puasa di sana itu pas musim panas di sana. Lebih panjang waktunya gitu. Iya, sekitar bulan Agustus. Ya, bulan Agustus atau akhir Juli waktu itu. Jadi lebih panjang beberapa jam, 3 jam atau 4 jam gitu waktu itu di Ohio, tempat kami belajar. Jadi lebih panjang sehingga haus. Kalau lapar ya mungkin lebih kayak gitu. Terus waktu istirahatnya lebih pendek dan karena mereka tidak mengenal puasa, juga beban kuliah dan macam-macam tidak berkurang sebagaimana di Indonesia. Tapi itu sangat mengesankan bahwasanya ada kita bisa mempraktikkan fikih, aturan fikih yang bervariasi itu di sana. Kalau misalnya kita stay di Indonesia saja, tinggal di Indonesia aja itu saja gitu ya. Iya, betul. Di sini di mana-mana ada musola, ada tempat sholat dan macam-macam. Jadi kita tidak pernah merasakan bagaimana melakukan pengecualian. Lebih sedikit kesempatan kita untuk itu. Jadi kita anggap sebagai tinggal di luar negeri itu sebagai latihan, exercise kita untuk menerapkan ajaran agama kita. Iya. Baik, menarik sekali ya. Ini informasi dari Mas Nanas Zubaidi ya terkait dengan bagaimana kita kuliah di sana. Meskipun bayangan kita karena kita di sana itu sebagai Muslim mungkin minoritas, bayangan kita kan agak susah begitu ya untuk beribadah. Tapi nyatanya relatif enak ya. Relatif enjoy ya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sana. Dan tentu ini menjadi satu informasi yang menarik bagi pemirsa tentunya ya. Dan mudah-mudahan ini memberikan satu spirit ya, kepada pemirsa untuk bagaimana bisa memanfaatkan
beasiswa, memanfaatkan kesempatan kuliah yang ada di Australia secara umum ya, dan tentu akan menjadi satu pengalaman menarik ya, tidak hanya dialami oleh Mas Zubaidi saja, tapi nanti akan menjadi pengalaman bagi para pemirsa sekalian. Itu kira-kira Mas Zubaidi, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi Sama-sama. di MSN Channel ya. Mudah-mudahan sekali lagi memberikan manfaat, memberikan inspirasi, memberikan motivasi kepada para pemirsa sekalian. Baik, saya kira itu pemirsa perbincangan kita pada malam hari ini dengan Mas Nanang Zubaidi, alumnus Melbourne University. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain akan bisa berbagi lagi di channel ini, tentu dengan tema yang berbeda. Dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.